adalah saya menyambung materi dari materinya Pak Erwin ya mengenai perubahan paradigma, kemudian yang kedua materinya Bu Revi mengenai teori motivasi ya dan juga penghargaan serta hukuman ya Bu ya. Nah, kita masuk pada materi yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Tapi saya minta Bapak Ibu jangan tegang ya. Boleh kita breaking dulu. Ini nggak tegang ini. Mencairkan suasana. Sepertinya Pak Dedi sudah tegang ini, Pak Dedi. Dimakan Pak Dedi. Kok tahu? Kok tahu? Materinya yang tegang. Materinya buat tegang. Oke, sambil tepuk ya Bu ya. Ini tepuknya namanya tepuk konsentrasi. Tepuk muda. Duduk mulai ya. Yang penting tepuknya dan suara semangatnya Bapak Ibu. Glesar lain, glesar. Kalau abah-abahnya kalau saya bilang konsentrasi dimulai. Nah, itu Bapak Ibu ya. Abah-abahnya saya konsentrasi dimulai. Cakep. Iya. Sekarang kalau saya katakan gajah itu apa? Hewan. Besar ya. Apanya? Kalau semut kecil ya, kecil. Kalau ular Panjang. panjang. Kalau ulet Geli. geli. Geli ngasal udah itu. Konsentrasi dimulai. Gajah Besar. semut Kecil. ular Panjang. barang tes konsentrasinya. Kalau tadi gajah itu besar, ya. Sekarang tangannya dibalik, ya. Mulutnya tetap berkata besar, tapi tangannya kecil. Jadi gajah besar. Ya. Ular konsentrasi dimulai. gajah ular Salah. Nggak jadi salah. Oh, nggak konsen. semut kecil Kecil. ulat Pendek. Oke, terima kasih Bapak. Pertanyaan pemantik. Coba saya tanya Ibu Galuh. Pertanyaannya adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai roda 2 atau motor? Itu kira-kira apa? Supaya aman berkendara, Pak. Supaya aman. Iya. Ada lagi? Satu aja. Ibu Ayu atau Ibu Leli? Apa? Boleh juga. Saya pernah kecelakaan dulu tidak pakai helm. Nah itu baru nyesel Pak, baru ngerasa wah ternyata helm itu bukan untuk peraturan tapi memang untuk menjaga keselamatan diri terutama otak kepala gitu. Oke, terima Otak kasih. kepala ya. Tepuk tangan untuk Ibu Ayu. Untuk pertanyaan pertama ya, itu mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Nah ini Ibu ya,
Jadi tujuan daripada menggunakan helm tadi adalah tujuannya untuk keselamatan. Kira-kira kalau kita pengen selamat pakai helm itu karena muncul dari dalam diri atau dari luar, Bapak Ibu? Dari dalam diri karena tujuannya tadi adalah untuk selamat. Agar selamat, maka seseorang itu harus bagaimana menyiapkan kondisi saat berkendara ketika mengalami kecelakaan, jatuh, dia tetap aman karena kepala ini adalah bagian yang vital, riskan, ya. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kira-kira tujuannya untuk apa ya, Bapak Ibu? Apalagi kesehatan. Ada lagi, Bapak Ibu? Kewajiban COVID, ya, benar sekali. Jadi mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Itu tadi tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan. Nah, kesehatan disinilah ini nanti dan keselamatan tadi pada pertanyaan pertama itu adalah sebuah nilai kebajikan. Di situ nilai kebajikan. Next. Nah, kita masuk pada keyakinan kelas. Jadi apa sih keyakinan kelas itu? Ya, keyakinan kelas adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh guru dan murid untuk membuat sebuah pernyataan. Nah, kata kuncinya itu yang diyakini dan disepakati bersama. Kita tahu tadi Bapak Ibu menggunakan helm tujuannya adalah untuk menjaga keselamatan. Menggunakan masker tujuannya adalah untuk kesehatan. Nah, keselamatan dan kesehatan ini adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dituju. Artinya seseorang itu pakai helm karena sadar dia itu pengen menyelamatkan dirinya. Seseorang itu pengen sehat, ya. Kalau kita kemarin kan ada kewajiban untuk menggunakan masker. Salah satu tujuannya adalah agar tidak tertular virus COVID seperti itu. Nah, begitu juga dengan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu sebuah usaha yang dilakukan oleh guru dan murid. Saya baru sadar, ya, kenapa perlu membuat sebuah keyakinan, ya. Yang selama ini kita lihat itu yang tertempel di dinding-dinding kelas itu adalah peraturan yang terdiri dari banyak pasal. Kira-kira itu dibaca atau tidak ya Bapak Ibu? Tidak. Belum sempat. Saya bacakan. Nah, itulah yang mungkin juga menyebabkan anak didik kita sedikit mengabaikan nilai-nilai kebajikan, ya, nilai-nilai positif, budaya positif, ya, diantaranya apa? Menghormati orang lain, ya, kemudian menghargai guru. Kita tahu, ya, kondisi kita kadang ada siswa yang ketika kita menjelaskan dia malah tidur, dia malah asik main, bahkan ada siswa yang sampai keluar pagar. Nah, ini tujuan daripada keyakinan kelas itu supaya ada kesepakatan bersama yang dituangkan, ya, oleh guru dan murid. Jadi ketika kesepakatan itu keyakinan itu sudah disepakati bersama, dituangkan bersama, nah ini bisa jadi, ya, berlaku untuk semua siswa dan guru yang mengajar di kelas tersebut, ya. Boleh di next. Di sini, ya, selanjutnya adalah pembentukan keyakinan, proses pembentukan keyakinan. Yang pertama itu, ya, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, karena peraturan itu yang lebih rinci dan konkret. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, tidak spesifik seperti di peraturan, ya.
Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kita di dalam membuat keyakinan kelas tidak menggunakan kata jangan atau tidak boleh, ya. Misal tidak boleh, dilarang memakai sepatu di dalam kelas. Nah, itu kalau bisa dirubah Bapak Ibu, ya, bisa dengan kalimat apa? Pakailah sepatu hanya di luar kelas, seperti itu. Tidak boleh membuang sampah di dalam kelas. Kalimat positifnya, ajakan positifnya adalah membuang sampah pada tempatnya, seperti itu. Itu jadi tidak boleh menggunakan kalimat larangan. Harus seperti contohnya yang tertempel di 11 MIPA 1 ya Bapak Ibu, himbauan untuk anak, ya, anak-anak kita jajan saat jam istirahat. Nah, kalimat itu adalah kalimat ajakan yang positif. Jadi kemarin kita buat ya dengan kalimat siswa bijak jajan saat jam istirahat. Nah, itu tidak menggunakan kalimat larangan. Kalau kalimat larangannya dilarang jajan saat jam istirahat. Itu saat jam pelajaran, oh ya. Maaf ya. Jadi siswa dilarang jajan saat jam pelajaran. Nah, dibalik kalimatnya. Jadi kalimat yang positif. Kalau yang ngajarin. Kita itu kan kalau bacanya positif, maka yang keluar yang kita lakukan itu juga akan positif, ya. Karena yang masuk baik, otomatis yang keluar juga baik, seperti itu. Maka kemarin dibuat adalah siswa bijak, ya, jajan saat jam istirahat. Itu sebagai bentuk ajakan kita untuk meyakini bahwa kalau kamu pengen jadi orang yang bijak, ya, maka harusnya saat jam pelajaran itu ya belajar, bukan malah jajan di kantin, seperti itu. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Ya, ini jadi keyakinan kelas itu tidak perlu banyak-banyak Bapak Ibu, ya. Cukup 3 sampai 7 saja, ya, tidak lebih dari itu. Untuk apa kita buat peraturan banyak-banyak kalau tidak dilaksanakan, ya. Yang paling pokok, yang paling menjadi kebutuhan, ya, di kelas tersebut. Misal kelas tersebut kemarin di kelas 10 saya buat keyakinan bersama, ya, karena ketika saya masuk di kelas tersebut itu sampah ada di mana-mana. Akhirnya saya coba buat keyakinan, diantaranya adalah menjaga kebersihan, ya. Kalimatnya siswa dan guru menjaga kebersihan kelas. Jadi sama-sama diyakini. Nah, itu nanti jadi kalau seandainya siswa melanggar, maka kita bisa kembalikan atau bertanya kepada anak tersebut, kira-kira kemarin, ya, keyakinan apa yang sudah sampai yang langgar, ya, karena itu muncul dari diskusi guru dan murid. Jadi ide-ide yang keluar, ya, aturan-aturan yang keluar itu memang dari guru dan murid, ya. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, ini yang tadi saya bilang Bapak Ibu, dalam merumuskan keyakinan kelas, ya, siswa dan murid, siswa dan guru itu berdiskusi, bukan hanya keluar dari guru, ya, ide pendapat guru, tapi harus muncul dari siswa, ya. Yang selama ini kita ada di peraturan kan itu keluar, peraturan itu keluar dari sekolah, ya. Belum yang paling tidak di kelas, nanti saya harapkan kepada Bapak Ibu wali kelas juga mulai mari membuat keyakinan ke kelas, seperti itu, ya. Kemudian
ketika sudah ada kesepakatan, kan banyak, biasanya di tiap kelas itu ada ide banyak dari 35 siswa, ya 35 siswa itu diajak untuk berkontribusi, mengeluarkan ide gagasannya, pendapatnya, kira-kira kelas kita itu butuh apa, ya, agar yang pertama yang jelas mewujudkan kelas impian. Pastikan ada Bapak Ibu, ya, terutama yang wali kelas, kelasnya itu ada kelas impian. Kelas seperti apa sih yang ingin kita wujudkan, yang ingin kita bentuk, yang kita dambakan, seperti itu. Ketika keyakinan kelas sudah jadi, nah ini boleh kita tinjau kembali Bapak Ibu. Mungkin, ya, kita tidak bisa memungkiri tidak semua orang itu ketika kita ajak kerjasama langsung bisa kerjasama dengan baik. Masih ada yang nyeleweng, ya. Jadi ketika keyakinan kelas itu sudah dibuat dan kita evaluasi, kira-kira Pak Mano ini keyakinan yang sudah kita buat, ya, seperti itu. Next, Bu Ayu. Nah, ini ada beberapa contoh kalimat keyakinan kelas, ya, yang bisa Bapak Ibu ATM, ya, amati, tiru, modifikasi. Nah, kalau saya lebih ke sini Bu, format, bisa bekerja, diterima dan dimiliki. Itu adalah beberapa kalimat nilai kebijakan yang umum, kemudian kita tuangkan dalam pernyataan, ya. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah, ketika ini sudah muncul dari siswa, ide-ide itu, ya, yang dituangkan, maka siswa pun saya rasa akan senang, ya, dengan sukarela. Ya, walaupun tadi saya katakan tidak semua orang ketika kita ajak kerjasama dia akan bekerja sama dengan baik. Pasti ada yang dilanggar seperti itu. Tapi itu bentuk usaha kita, ya, tetap kita nanti nasihati seperti itu. Kemudian bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan, ya. Jadi ketika ada tugas ini mereka meyakini bahwa tugas itu harus dikerjakan. Karena kita tahu ketika anak didik dikasih tugas kadang ada yang enggak gawe. Ya mungkin salah satunya karena, nah sebenarnya keyakinan kelas ini pasnya dibentuk itu ketika pertama awal masuk sekolah seperti itu. Tapi saya rasa tidak ada salahnya, ya, untuk saat ini kita uji cobakan buat tiap-tiap kelas untuk membuat keyakinan, ya, daripada tidak sama sekali lebih baik terlambat, ya, alon-alon waton ke kelakon, ya, pelan-pelan. Ya. Oke, jadi pada intinya keyakinan kelas adalah usaha bersama guru dan murid untuk, ya, menyakini dan menyepakati, ya, nilai-nilai kebajikan. Nah, itu nanti bisa dirumuskan ke dalam pernyataan. Nah, Bapak Ibu, harapannya yang terutama wali kelas bisa membuat ini kemudian ditempel di dinding kelasnya masing-masing. Itu juga sebagai pengingat bagi anak-anak untuk selalu meyakini dan menaati keyakinan yang sudah disepakati bersama. Demikian saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.